semuanya di channel Proyek Informasi. Nah, di kali ini saya ingin memberikan video untuk tips and trick dalam menggunakan software AutoCAD. Nah, terkhusus di sini saya ingin membahas mengenai penggunaan dari tepatnya saya menggunakan di AutoCAD versi 2017 ya. Nah, di sini saya ingin memberikan kalian bagaimana cara menggambar menggunakan layout di AutoCAD. Jadi dengan menggunakan layout kita dapat menggambar dengan lebih mudah gitu. Nah, jadi jika kalian membuka AutoCAD, halaman pertama pasti akan ada di sebelah kiri bawah itu ada model dan ada layout, dan layout ini bisa teman-teman tambahkan dengan klik kanan dan juga memberikan new layout. Nah, bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana bisa dikatakan penggunaan dari layout itu dapat membantu? Nah, jadi misal di sini saya mengerjakan jalan ya, atau mungkin teman-teman ingin mengerjakan gambar potongan bangunan gedung gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggambar gambar potongan singkat gitu ya, potongan dasar dari bangunan tersebut. Nah, jadi di layout ini teman-teman nanti bisa mengakses gambar dari model, sehingga dari gambar yang masih sederhana tersebut dapat teman-teman lakukan display dan modifikasi di layout tanpa mengubah pada tab modelnya begitu. Nah, jadi saya contohkan di sini itu adalah pengerjaan jalan. Nah, jadi misal teman-teman ingin mengerjakan jalan dengan pekerjaan gambar mengerjakan gambar existing dan juga gambar perbaikannya begitu ya, gambar upgrade dan gambar existing. Nah, jadi teman-teman bisa mengambil satu base gambar yang terletak pada bagian model. Nah, di sini saya mencontohkan kepada kalian semua, rekan-rekan semua, bagaimana penggunaannya. Misal di sini kita menggambar sebuah jalan ya, jalan. Nah, dan kita ingin melakukan editing gitu, misal atau penggambaran dari existing dan juga dari upgrade. Nah, kebetulan saya di sini menggambar untuk fasilitas keselamatan jalan ya. Nah, kita buka di layout. Oke. Nah, teman-teman, jadi pada layout teman-teman bisa langsung memberikan daripada crop gambar. Nah, setelah teman-teman memberikan crop gambar, nantinya teman-teman bisa memasukkan viewport ya, menambahkan viewport di layout tersebut sehingga teman-teman bisa menggunakannya. Dan juga ini juga bisa digunakan untuk teman-teman mempermudah dalam mencetak gambar 3D juga ya. Jadi teman-teman bisa mengatur. Oke ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi saya sudah punya crop gambar dan ini adalah crop gambarnya. Jadi misal saya contohkan untuk mengcopy kembali crop gambar ya. Saya copy crop gambar dan saya akan menambahkan viewportnya. Nah, ini crop gambar ya. Jadi dari crop gambar ini kita langsung menambahkan viewport yang mengakses pada bagian model. Tinggal kita ketikkan viewport. Di sini teman-teman bisa memilih untuk berapa view ya. Jadi misal teman-teman ingin menggambar 2 view, misalnya penggambaran 3D ya, tampak kanan tampak kiri, atau sebaliknya, atau hanya menggunakan single 2, 3. Nah, ini ada banyak settingannya. Nah, teman-teman tinggal bisa memilih. Misal saya menggunakan single. Nah, dari single ini teman-teman bisa setupnya mau di 3D atau di 2D. Nah, di sini bisa disetting juga. Dan juga visual style serta view-nya bisa juga disetting ya. Jadi saya menggunakan single, teman-teman bisa langsung OK. Nah, setelah di OK, kita langsung menggambarkan dalam bentuk rectangle ya. Kita gambarkan. Nah, setelah digambarkan, maka dari viewport tersebut kita dapat mengakses gambar yang terletak pada model. Jadi misal teman-teman menggambar bangunan, teman-teman bisa lakukan editing terhadap gambar potongan A, potongan B begitu ya, dan seterusnya.
Nah, ini adalah contohnya, teman-teman bisa langsung akses. Bagaimana cara mengaksesnya? Teman-teman bisa langsung mengklik, double klik pada daerah viewport. Nah, teman-teman bisa langsung drag dan dilakukan zoom. Nah, gambar ini adalah gambar yang diakses dari tepatnya dari model tadi ya. Nah, ini misalnya jalan. Nanti teman-teman bisa juga menggunakan dalam pekerjaan gambar 3D, gambar 2D begitu ya. Nah, jadi dengan adanya layout ini kita dapat melakukan editing. Nah, misal bagaimana cara kita editing supaya dalam proses pengeditan itu tidak masuk ke dalam gambar yang ada pada model. Nah, jadi setelah teman-teman melakukan setting begini, teman-teman bisa lakukan skalanya teman-teman sesuaikan. Setelah selesai, teman-teman bisa langsung melakukan lock ya. Nah, setelah di lock dia tidak akan dapat bergeser ke kanan, ke kiri maupun ke atas. Nah, setelah begini, teman-teman langsung double klik di luar dari viewportnya untuk mengaktifkan dari pengerjaan di tab layout. Nah, jadi begini. Jadi setelah teman-teman melakukan gambar di sini, nah otomatis ini tidak akan tergambar pada model ya. Jadi, nah dengan begini teman-teman bisa melakukan editing secara bebas gitu ya. Nah, ini saya terapkan dalam penggambaran fasilitas keselamatan jalan begini ya. Nah, jadi kita dapat melakukan editing dari gambar satu base yang sama gitu ya. Jadi apabila dalam pekerjaan jalan kita tidak perlu susah untuk memotong-motong jalan tersebut memasukkan ke dalam COP apabila kita pengerjaannya melalui model gitu ya. Ya, mungkin itu saja ya materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Nantikan video selanjutnya mengenai tutorial aplikasi desain, analisis, aplikasi analisis, dan materi-materi terkait dunia keteknik sivilan, dan banyak tips and trik lainnya yang dapat memberikan problem solution bagi kita dalam kehidupan atau dalam keseharian sebagai yang terlibat di dalam dunia konstruksi. Mungkin begitu saja. Sampai jumpa di video berikutnya.